Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah laporan yang benar-benar, wow, sangat memikat. Kita akan membedah benturan raksasa antara ambisi global soal energi hijau dan nasib salah satu hutan hujan purba terakhir yang tersisa di planet ini. Ingat ya, ini bukan cuma sekedar isu lingkungan hidup. Ini tuh sebuah persimpangan yang super rumit antara kebijakan negara, kepentingan korporat raksasa, dan yang paling penting, kelangsungan hidup manusia di ujung timur Indonesia. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Coba bayangin, kalau kalian sekarang jalan menembus pedalaman hutan di selatan Papua, kalian bakal langsung disambut sama pemandangan yang benar-benar bikin merinding. Ada 1.800 salib merah terang yang sengaja ditancapkan oleh suku Awiyu. Nah, jangan salah sangka, ini bukan simbol agama biasa. Salib-salib ini ditancapkan tepat di tengah hutan adat dan dusun sagu mereka sebagai sebuah larangan adat yang super keras. Ini adalah simbol perlawanan kultural mereka secara langsung terhadap pembabatan lahan gila-gilaan yang lagi mengepung rumah mereka. Di belahan hutan yang lain, suku Muyu ternyata punya cara perlawanan yang beda, tapi efeknya sama kuatnya. Mereka tuh lagi nyiapin sebuah pesta babi yang, percaya atau enggak, masa persiapannya itu bisa memakan waktu sampai 10 tahun. Kok bisa selama itu? Karena ada satu syarat mutlak. Babi-babi untuk pesta ini sama sekali nggak boleh hasil beli. Babi-babi ini harus dikasih nama dan dibiarkan hidup liar babi di dalam hutan. Strategi yang brilian banget kan? Festival sedekade ini seolah jadi bukti nyata yang nggak bisa dibantah kalau ekosistem hutan mereka itu harus tetap utuh. Intinya, tanpa hutan, budaya mereka musnah begitu saja. Untuk benar-benar memahami konflik geopolitik raksasa ini, kita masuk ke bagian pertama, para pemeran utama. Mengenal 5 suara dari masyarakat adat di garis depan. Biar lebih kebayang siapa aja yang berhadapan langsung di lapangan, coba kita perhatikan nama-nama ini. Walaupun ancamannya beda-beda, semuanya ternyata bermuara pada satu mega proyek yang sama. Ada Frankie dari suku Ayu yang berhadapan dengan ekspansi kelapa sawit. Terus ada Yasinta dari suku Marin yang terpaksa ngelihat alat berat ngancurin rawa sagunya demi disulap jadi sawah raksasa. Bahkan, Victor dari suku Y harus berhadapan sama pembangunan markas militer di atas tanah leluhurnya sendiri. 5 orang ini, mereka pada dasarnya mewakili jeritan dari jutaan orang asli Papua. Sekarang, mari kita zoom out sedikit dan masuk ke bagian 2. Proyek pangan dan energi. Sebuah ambisi strategis nasional. 2,5 juta hektar. Yap, kalian nggak salah dengar. Angka itu adalah skala dari ambisi negara kita. Luasan hutan hujan Papua yang segitu gedenya, yang padahal kita tahu jadi salah satu benteng pertahanan iklim terakhir di bumi, kini ditargetkan untuk dibabat habis. Tujuannya untuk diubah jadi sawah, kebun tebu, hamparan kelapa sawit, sampai peternakan sapi. Bener-bener skala yang luar biasa masif. Nah, apa yang sangat menarik dari hal ini adalah gimana kebijakan tersebut nyambung langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Pernah dengar soal bioetanol S10 atau biodiesel B50? Jadi gini, pemerintah itu lagi ngedorong keras upaya buat motong ketergantungan negara pada minyak fosil impor. Caranya, dengan mewajibkan campuran 10% etanol dari tebu ke dalam bensin dan 50% kelapa sawit ke dalam solar kendaraan kita. Kedengarannya sangat hijau dan ramah lingkungan kan? Tapi ironisnya, buat memproduksi jutaan liter bahan bakar nabati ini, dibutuhkan ratusan ribu hektar lahan baru. Dan tebak, lahan itu dibayar pakai apa? Ya, mengorbankan hutan Papua. Disinilah kita ketemu sama perbedaan cara pandang yang benar-benar kontras. Buat pemerintah di Jakarta, definisi ketahanan pangan itu artinya ngebabat hutan buat ditanami padi dan tebu secara massal. Tapi, buat masyarakat adat Papua, mereka ngerasa ketahanan pangan itu udah mereka miliki sejak dulu kala. Hutan itu adalah supermarket mereka yang buka 24 jam. Hutan itu semacam bank tempat mereka nyimpan kekayaan alam, tempat mereka dengan bebas memanen sagu dan berburu. Dua konsep yang bertolak belakang ini tentu aja nggak bisa disatukan di atas lahan yang sama. Dan hal itu membawa kita ke bagian ketiga, paradoks bahan bakar nabati, pertarungan antara energi hijau melawan kelestarian hutan purba. Di lapangan saat ini kita lagi ngeliat mobilisasi industri yang benar-benar gila. Bayangin aja, 2.000 ekskavator diimpor langsung dari Cina oleh John Lin Group dalam waktu berdekatan. Ada jalan raya baru sepanjang 135 km yang nebas langsung ke dalam jantung hutan perawan. Dan 10 perusahaan gula udah mulai beroperasi di lahan hasil babatan itu. Tapi ada satu fakta krusial yang paling bikin melongo. 99% dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana itu ternyata bermuara pada kepemilikan satu keluarga konglomerat aja.
ini adalah konsolidasi bisnis korporat berskala raksasa. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan sebuah pola sejarah panjang yang terus berulang. Coba kita flashback mundur sejenak. Selama hampir 30 tahun terakhir, mulai dari era Presiden Soeharto, berlanjut ke SBY, Jokowi sampai sekarang di era Prabowo, negara kita tuh selalu nyoba ngebangun apa yang disebut food estate. Banyak dari proyek raksasa masa lalu ini, contohnya di lahan gambut Kalimantan, berujung pada kegagalan ekologis parah sampai kebakaran hutan. Nah sekarang, pola yang sama persis lagi direplikasi di Papua, tapi dengan skala yang jauh lebih masif lagi. Terus, gimana caranya proyek sebesar ini diamankan? Kita masuk ke bagian 4, korporasi dan militer. Pastinya dong, investasi yang nilainya triliunan rupiah nggak bakal dibiarkan beroperasi tanpa pengawalan ekstra ketat. Berdasarkan catatan data terbaru, saat ini ada sekitar 56.000 personil militer negara yang dikerahkan dan disiagakan di tanah Papua. Biar lebih kebayang seberapa intensnya militarisasi di sana, coba deh kita bandingkan rasionya. Di Papua, rasionya itu mencapai 1 tentara untuk setiap 100 penduduk lokal. 1:100. Angka ini secara drastis melampaui rata-rata kehadiran aparat di wilayah lain manapun di Indonesia yang biasanya cuma ada di angka 1:700. Nah, kehadiran militer berskala besar inilah yang ironisnya sering banget ikut turun ngawal alat berat pembuka lahan yang jadi pemicu utama ketegangan harian dengan masyarakat adat. Pemerintah sih sering berargumen kalau pengerahan pasukan besar-besaran ini tuh wajib ada karena adanya ancaman dari kelompok pemberontak OPM. Tapi kalau kita bicara ngelihat statistik aslinya, ketimpangan kekuatannya itu benar-benar jomplang. Pasukan militer negara yang jumlahnya puluhan ribu dengan logistik canggih itu berhadapan dengan kekuatan kelompok pemberontak yang ukurannya sangat kecil. Efeknya apa? Pada akhirnya, justru masyarakat sipil biasalah yang paling merasa terintimidasi di tanah kelahiran mereka sendiri. Ada satu kutipan yang dalam dan menohok banget dari Victor Kuipalo dari suku Ye. Dia ngomong gini, "Kami merasa hidup di bawah naungan merah putih. Ternyata merah putih tidak melindungi kami." Kalimat ini benar-benar menangkap rasa sakit luar biasa dari warga lokal. Bayangin aja, waktu patok militer dan ekskavator korporasi tiba-tiba masuk mencaplok tanah warisan leluhur mereka, dan seringnya tanpa ada diskusi atau kompensasi yang layak, mereka merasa benar-benar ditinggalkan dan tidak dilindungi sama sekali oleh negara yang mereka bernaung. Mari kita lihat lebih dekat realitas sehari-hari mereka. Bagian 5, perjuangan untuk bertahan hidup, dampak kemanusiaannya. Coba deh, posisikan diri kalian jadi mereka sejenak. Kalian bangun tidur di pagi hari. Dan tiba-tiba pelabuhan kecil di desa kalian udah penuh sesak sama kedatangan ratusan alat berat dari luar negeri yang siap meratakan rawa tempat kalian nyari makan. Seperti kesaksian Yasinta Moiwen dari suku Marin, warga di sana benar-benar kaget setengah mati. Mega proyek ini diturunkan begitu aja dari pusat. Seolah-olah wilayah adat tempat mereka hidup berabad-abad itu hanyalah sepetak tanah kosong yang tak bertuan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah janji-janji manis soal kemajuan ekonomi itu pada kenyataannya secara struktural justru sangat memarginalkan warga lokal itu sendiri. Mereka kehilangan akses sepenuhnya ke supermarket alam mereka, lalu dipaksa turun kasta jadi buruh kasar. Tahu upahnya berapa? Rata-rata cuma sekitar 2 juta rupiah sebulan. Itu pun sering habis dipotong buat bayar utang makanan pokok ke perusahaan. Mereka juga sama sekali nggak punya modal alat atau pupuk buat ikut-ikutan sistem pertanian padi raksasa yang baru ini. Semuanya hilang dilibas alat berat, dari dusun sagu sampai tempat mereka berburu. Bahan bakar seperti bioetanol dan biodiesel ini mungkin terus-menerus diiklankan kepada kita semua sebagai solusi energi hijau, sang penyelamat masa depan. Tapi, dari semua yang udah kita bahas tadi, realitas ini menyisakan satu pertanyaan besar yang benar-benar wajib kita renungkan. Kalau ternyata transisi menuju energi hijau global ini menuntut kita menghancurkan peradaban masyarakat adat dan membabat habis paru-paru dunia yang nggak tergantikan, lalu siapa sih yang sebenarnya lagi menanggung harga mahal dari gaya hidup hijau kita? Pikirkan baik-baik. Terima kasih banget ya udah menyimak ulasan mendalam ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi.